Bagaimana kita dapat memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi kita akan terus naik agar dapat mencapai target 8%? Mengapa perjalanan kita untuk keluar dari middle income trap atau jebakan kelas menengah terasa begitu menantang? Indonesia dihadapkan pada fenomena yang dalam literatur ekonomi dikenal sebagai resource curse atau kutukan sumber daya alam. Mengapa disebut kutukan? Lebih jauh lagi, terdapat ketidakseimbangan struktural di mana hampir 80% pendanaan riset di Indonesia bersumber dari anggaran pemerintah atau APBN. Lalu, di mana peran sektor swasta? Halo semua, selamat datang kembali di podcast Linomics. Saya Fahlino Suib, dan di sini kita ngobrol santai tapi serius soal ekonomi Indonesia dan peran kita di dalamnya. Sobat Linomics, minggu yang lalu, Badan Pusat Statistik atau BPS baru saja merilis data pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal 1 tahun 2026 ini, yang tercatat menembus angka 5,61%. Nah, masalahnya, banyak komentar yang mengatakan bahwa angka pertumbuhan tersebut hanya angka pertumbuhan yang semu karena didorong oleh meningkat tajamnya konsumsi rumah tangga akibat hari Lebaran dan belanja pemerintah yang tinggi. Sehingga banyak orang mengatakan bahwa pertumbuhan tersebut tidak akan berkelanjutan karena Lebaran hanya 1 tahun sekali dan pemerintah sendiri saat ini tidak mempunyai ruang fiskal yang luas untuk meningkatkan belanjanya. Pertanyaannya sekarang, bagaimana kita dapat memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi kita akan terus naik agar dapat mencapai target 8%? Lalu, mengapa sebuah negara bisa bertumbuh pesat sementara negara lain tertinggal? Nah, sebelum menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, mari kita mulai dengan sebuah perbandingan yang mungkin sering kita tidak sadari. Pernahkah kita bertanya, mengapa negara-negara seperti Jepang, Korea Selatan, atau Swiss yang secara geografis mungkin minim sumber daya alam, rawan bencana, dan tidak memiliki cadangan nikel atau batu bara, mampu menjelma menjadi negara maju dengan pendapatan per kapita yang luar biasa. Produk otomotif mereka menguasai jalanan kita, dan teknologi komunikasi mereka kita gunakan setiap hari. Di sisi lain, mari kita lihat landscape negara kita. Indonesia adalah sebuah negara dengan kekayaan alam yang begitu masif. Cadangan nikel terbesar di dunia, batu bara yang melimpah, dan emas yang seakan tidak ada habisnya. Namun, mengapa perjalanan kita untuk keluar dari middle income trap atau jebakan kelas menengah terasa begitu menantang? Jawabannya bermuara pada satu konsep fundamental, yaitu inovasi. Di episode kali ini, kita akan melihat bagaimana inovasi berfungsi sebagai mesin penggerak utama ekonomi. Kita akan membahas anatomi dari sebuah ekosistem inovasi, melihat data empiris dari negara maju dan Indonesia, serta melihat bagaimana arah kebijakan pemerintahan di era Presiden Prabowo Subianto memiliki korelasi langsung dengan urgensi penguasaan teknologi. Nah, untuk menyamakan perspektif, kita harus mendefinisikan inovasi itu lebih dari sekedar penemuan teknologi tingkat tinggi seperti robotika atau eksplorasi luar angkasa. Dalam konteks ekonomi, inovasi adalah kemampuan untuk menciptakan metode baru, mengoptimalkan efisiensi, dan menghasilkan nilai tambah yang signifikan. Dalam teori ekonomi makro, pertumbuhan ekonomi didorong oleh akumulasi modal dan tenaga kerja. Namun, ada batas maksimal dari kedua faktor tersebut. Faktor ketiga yang memberikan pertumbuhan eksponensial tanpa batas adalah total factor productivity, yang secara esensial adalah representasi dari teknologi dan inovasi. Jika kita meninjau Global Innovation Index,
peringkat 5 teratas secara konsisten diisi oleh negara-negara seperti Swiss, Swedia, Amerika Serikat, dan Singapura. Apa benang merah dari kesuksesan mereka? Mereka berhasil membangun apa yang kita sebut sebagai ekosistem inovasi. Ekosistem inovasi adalah sebuah lingkungan dinamis di mana 3 pilar utama berkolaborasi secara sinergis. Pemerintah, institusi pendidikan atau riset, dan sektor industri. Konsep ini dikenal secara akademis sebagai model triple helix. Sebagai studi kasus, mari kita lihat Korea Selatan. Pada dekade 1960-an, kondisi ekonomi Korea Selatan berada di bawah Indonesia. Namun, transformasi mereka sungguh luar biasa. Kuncinya adalah investasi masif pada research and development atau riset dan pengembangan. Berdasarkan data dari Bank Dunia, Korea Selatan mengalokasikan sekitar 4,5% hingga 5% dari total produk domestik bruto mereka secara spesifik untuk riset dan pengembangan. Mekanismenya berjalan sempurna. Pemerintah memberikan stimulus dan insentif pajak, universitas dan lembaga riset menghasilkan riset paling mutakhir, lalu sektor industri seperti Samsung atau Hyundai mengadopsi hasil riset tersebut untuk diproduksi secara massal. Jadi, riset tidak berhenti sebagai jurnal akademis, melainkan bertransformasi menjadi komoditas global bernilai tinggi. Ekosistem inilah yang menyerap jutaan tenaga kerja ahli dan menarik modal dari seluruh dunia. Sekarang, mari kita bawa lensa analisa ini ke tanah air. Indonesia dihadapkan pada fenomena yang dalam literatur ekonomi dikenal sebagai resource curse atau kutukan sumber daya alam. Mengapa disebut kutukan? Kekayaan alam yang melimpah seringkali menciptakan ilusi kemakmuran yang memicu fenomena kepuasan diri. Secara historis, model ekonomi kita sangat bergantung pada sektor ekstraktif. Kita menggali mineral, menebang kayu, lalu mengekspornya dalam bentuk mentah. Model ini memberikan keuntungan finansial dalam jangka pendek, namun memiliki nilai tambah yang sangat rendah dan tidak berkelanjutan. Lalu, bagaimana potret inovasi kita saat ini? Meskipun posisi Indonesia dalam Global Innovation Index menunjukkan tren perbaikan di kisaran peringkat 50-an, pencapaian ini belum proporsional dengan status kita sebagai anggota G20. Mari kita bandingkan indikator pengeluaran riset dan pengembangan. Jika Korea Selatan mengalokasikan hampir 5% dari PDB-nya, alokasi riset dan pengembangan di Indonesia masih berada di angka yang rendah, yakni sekitar 0,28% hingga 0,3% dari PDB. Lebih jauh lagi, terdapat ketidakseimbangan struktural di mana hampir 80% pendanaan riset di Indonesia bersumber dari anggaran pemerintah atau APBN. Lalu, di mana peran sektor swasta? Industri domestik kita cenderung lebih memilih mengadopsi atau membeli teknologi siap pakai dari luar negeri karena dinilai lebih efisien secara biaya dan minim resiko dibandingkan berinvestasi dalam riset lokal. Akibatnya, rantai triple helix di Indonesia terputus. Riset di perguruan tinggi seringkali tidak selaras dengan kebutuhan industri dan inovasi nasional mengalami stagnasi. Namun Sobat Linomics, kita tidak boleh bersikap pesimis. Indonesia saat ini berada pada momentum transisi struktural yang sangat strategis. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran, terdapat visi kebijakan besar yang secara langsung maupun tidak langsung berfungsi sebagai katalisator untuk membangkitkan ekosistem inovasi nasional. Yang pertama, kebijakan hilirisasi industri yang terintegrasi. Pemerintah telah secara tegas membatasi ekspor bahan mentah. Logikanya sederhana. Jika dunia misalnya membutuhkan nikel kita, maka mereka harus membangun fasilitas pengolahannya atau smelter di Indonesia. Kebijakan ini merupakan instrumen pemaksa untuk terjadinya transfer of technology. Lalu, kita mencoba untuk menjadi produsen baterai kendaraan listrik yang membutuhkan inovasi tingkat tinggi, mulai dari ilmu metalurgi hingga sistem otomasi industri. Hal ini
secara bertahap akan memaksa industri untuk berinvestasi pada talenta dan riset lokal. Yang kedua, kemandirian dan swasembada pangan serta energi. Visi untuk melepaskan ketergantungan pada impor energi fosil direalisasikan melalui program seperti B50 atau biodiesel 50% dan pengembangan bioetanol dari tebu atau singkong. Pencapaian target ini mustahil tanpa dukungan teknologi. Ini adalah ruang yang sangat luas bagi inovasi di bidang green technology dan bioteknologi pertanian. Yang ketiga, program makan bergizi gratis. Sekilas, program ini mungkin terlihat hanya sebagai kebijakan populis atau bantuan sosial semata. Namun, jika dianalisa melalui kacamata human capital investment, ini adalah fondasi paling esensial dari sebuah inovasi. Kita tidak dapat mencetak inovator, insinyur, atau ilmuwan yang brilian apabila pada masa perkembangannya mereka mengalami malnutrisi atau stunting. Dengan menjamin pemenuhan gizi anak-anak sekolah, Presiden Prabowo sedang meletakkan fondasi modal manusia yang unggul. Dalam 15 hingga 20 tahun ke depan, anak-anak inilah yang akan mengisi pusat-pusat riset dan industri teknologi tinggi di Indonesia. Jadi, pesan dari bahasan kita hari ini sangatlah jelas. Sumber daya alam adalah modal awal, sebuah anugerah yang strategis. Namun, jika kita hanya bergantung padanya tanpa menciptakan nilai tambah, maka kita akan terjebak dalam ekonomi yang sulit untuk tumbuh lebih tinggi. Untuk bertransformasi menjadi negara maju, pembangunan ekosistem inovasi adalah sebuah keharusan yang mutlak. Langkah-langkah strategis telah diinisiasi oleh pemerintah melalui hilirisasi industri dan perbaikan kualitas sumber daya manusia. Sekarang, tanggung jawab tersebut berada di tangan kita semua. Di sektor manapun Anda berkarya, baik teknologi, bisnis, kebijakan publik, maupun freelancer dan seni, budayakanlah pola pikir inovatif. Kita harus berhenti sekedar menjadi konsumen teknologi global dan mulai memberanikan diri menjadi pencipta nilai. Sudah saatnya Indonesia beralih dari sekedar menggali kekayaan bumi menuju menggali kapasitas akal dan intelektualitas. Karena sejatinya, kekuatan terbesar dari ekonomi masa depan Indonesia tidak terletak di kedalaman tambangnya, melainkan di dalam manusianya. Terima kasih Sobat Linomics. Tetap semangat, tetap optimis. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Fahlino Suip.